Kamera rolling, action. Klik klik, this is Lingua Talk speaking. Halo teman-teman linguis, kembali lagi di podcast Lingua bersama saya Kartika Devina sebagai moderator pada hari ini. Tentunya kali ini, di episode kali ini kita mengundang dua narasumber yang keren pol dan akan berbagi pengalaman seru mereka nih. Nah, kemarin beberapa hari lalu Universitas Airlangga pernah dinobatkan untuk menjadi tuan rumah dari sebuah event besar yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional nih teman-teman. Tentu event ini bergengsi banget untuk kalangan mahasiswa dan mungkin kalian udah tahu ya event apa yang akan dibahas setelah ini ya. Tentunya event ini adalah event PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang PIMNAS ya teman-teman linguis, kita mungkin agar lebih akrab kita kenalan dulu dengan dua narasumber keren. Tentunya dua perempuan hebat ini punya banyak pengalaman seru. Langsung saja kita sama-sama dulu. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Oke, jadi mungkin kita kenalan dulu ya kak ke teman-teman linguis. Mungkin boleh dari kakaknya dulu, kenalan dari nama dan angkatan dulu nih kak. Kenalin semuanya, nama aku Tarisa Dira Putri Wibowo, biasa dipanggil Risa. Aku dari angkatan 2021 kelas internasional. Oke, halo Kak Tarisa. Hai. Oke, kalau kakaknya? Halo, kenalin semuanya. Aku Veranita Kumalasari dari angkatan 2023, biasa dipanggil Vera dari kelas A1. Oke, halo Kak Vera. Oke, karena dari hari ini narasumber kita perempuan-perempuan hebat ya. Jadi kita kulik-kulik dulu deh bagaimana sih keseharian mereka akhir-akhir ini. Oke, kita tanya dari Kak Tarisa dulu ya. Kak Tarisa, akhir-akhir ini ada kegiatan apa nih? Lagi disibukin apa nih Kak sebagai mahasiswa tingkat akhir ya Kak ya? Iya, udah semester 7 nih, udah semester tua ya. Tahun depan mohon doanya biar koasnya lancar. Amin. Aku akhir-akhir ini udah menuju penghujung blok. Ini termasuk 2 blok terakhir, ilmu penunjang klinis, dan Senin depan aku ujian, terus aku tanggal 30-nya langsung berangkat buat exchange. Wow, sibuk banget ya. Jadi Dan sangat Senin depan- mepet ya. Iya, sangat mepet, bener banget Kak. Dan minggu depan ternyata ujian, kita doakan semoga diperlancar. Amin. Dan nanti exchange-nya juga banyak pengalaman-pengalaman seru ya Kak Iya. Tarisa ya. Oke, kalau Kak Veranita gimana Kak? Kalau aku sendiri sih mungkin semester 3 ini minggu depan nyambut klaster baru, klaster 3. Oke. Semangat ya. Itu ada blok PA, PK sama farmako. Oke, mungkin dipersiapkan mentalnya ya. Karena udah semester 3 juga. Jadi banyak kegiatan juga ya Kak dalam kuliah ya. Oke. Berarti banyak banget nih kegiatan, di tengah-tengah banyak kegiatan kakaknya nih masih sempat untuk ikut lomba-lomba seperti PIMNAS ini. Sebenarnya kalau teman-teman linguis belum tahu ya, jadi PIMNAS ini singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi bentuknya sebuah kompetisi kegiatan ilmiah ya teman-teman. Jadi tadi di awalnya juga saya juga sempat bilang ya kalau acara ini ajang yang cukup bergengsi di kalangan mahasiswa. Salah satunya karena memang kegiatan ini menjadi puncak kegiatan dari program kreativitas mahasiswa oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bener gak nih Kak? Bener. ya. Dikoreksi dulu ya kalau Iya, salah bener ya. kok, bener kok. Oke, jadi kalau tidak salah tahun ini PIMNAS itu diadakan tahun ke-37 ya. Benar. Dan tahun ini Universitas Airlangga menjadi tuan rumah dan persaingannya cukup ketat gitu ya kayak Benar-benar kemarin ya. sangat ketat, kayak ada 117 universitas yang ikut berkompetisi dan satu universitasnya bisa mengirimkan hingga 44 tim. Oh Jadi ya ampun, banyak iya, banget bener, ya. masif. Oke. Jadi banyak banget minatnya juga ya Kak dari Benar, mahasiswa ya. benar. Dan kayak aku ketemu beberapa universitas yang kayak, oh ini baru pertama kali Kak kita datang ke Pulau Jawa, baru pertama kali kita ikut PIMNAS gitu. Jadi kayak mereka sangat semangat Semangat, dan bener. iya buat Ikut lomba ya, PIMNAS rangkaian ini, kegiatan. benar. Kalau iya memang bagus banget ya. Jadi PIMNAS ini memang jadi agak bergengsi banget ya teman-teman linguis semuanya. Jadi kalau kita tanya ke narasumber deh ya, kayaknya kita udah lumayan penasaran dan saya sendiri juga udah lumayan penasaran nih. Keren banget bisa ikut PIMNAS di tengah banyaknya kegiatan. Jadi kalau Kak Tarisa dan Kak Veranita sendiri apakah ikut berpartisipasi di PIMNAS tahun 37 ini atau mungkin sempat berpartisipasi PIMNAS di tahun sebelumnya? Mungkin dari Kak Tarisa?
Oke, sebenarnya kalau buat Timnas 37 ini aku sempat mengajukan sendiri dan di sini aku posisinya sebagai ketua. Aku mengajukan lewat langsung dari Garuda Sakti ya. Jadi langsung dari UNER, aku mengajukan PKM RE tapi ternyata memang bukan rezekiku jadi nggak lolos pendanaan. Nah, tapi aku akhirnya memutuskan buat jadi panitia aja gitu. Jadi LO-nya. Okay. Tapi tahun-tahun sebelumnya aku belum pernah absen Pimnas. Jadi mulai aku maba itu aku udah ikut Pimnas, 2022 aku juga ikut Pimnas dan 2023 aku juga ikut Pimnas. Wah, gitu. Keren banget ya Kak Tarisa udah mencoba dari maba ya untuk Pimnas ya. Iya. Tapi tahun ini menjadi panitia, tentu banyak pengalaman juga ya Kak ya. Benar, sangat ini ya worth it ya teman-teman, kayak kapan-kapan kalau misalnya ada di UNER lagi ikut lagi aja lagi. Oke, jadi itu jadi salah satu pengalaman dari Kak Tarisa. Coba kita beralih ke Kak Feranita. Bagaimana nih Kak Feranita? Kalau aku sendiri juga kemarin alhamdulillah itu dari maba juga hampir sama kayak Kak Tarisa, itu langsung nyobanya ke yang PKM RE juga itu alhamdulillah juga dapat pendanaan, terus berlanjut ke tahap PKP 2 itu kan presentasi ya Kak Tarisa dan lain sebagainya, itu kita presentasi live by YouTube dan lain sebagainya penilaiannya. Kemudian alhamdulillahnya untuk finalisnya ke Pimnas itu kita yang kategori poster digital itu kan. Oh iya. Keren ya, jadi delegasi juga kan. Benar. Jadi dari Kak Vera terus Kak Tarisa ternyata sama-sama pernah ikut Pimnas gitu ya. Dan jadi partisipasi dari delegasi Universitas Airlangga. Itu keren banget loh Kak. Mumpung dari segi delegasi kita mau tanya nih, jadi penasaran deh. Dari sekian banyak mahasiswa UNER, kan mahasiswa UNER tuh banyak banget ya. 10.000 satu angkatannya gitu ya. Dari sekian banyaknya mahasiswa itu bagaimana sih Kak seleksinya untuk ikut Pimnas? Mungkin dari tahap PKM dan lain-lain. Mungkin dari Kak Vera bisa bantu untuk menjelaskan. Sebenarnya kalau dari UNER sendiri itu kita ada tim Garuda Sakti seperti yang disebutkan oleh Kak Tarisa tadi. Jadi mahasiswa yang istilahnya ingin mengirimkan proposal itu tadi untuk beberapa kategori PKM kan ada banyak ya skemanya itu nanti dari tim GS akan istilahnya mereview terlebih dahulu gitu. Oke, jadi direview dulu gitu ya. Jadi dari seleksi. Oke, jadi memang ada review dulu dari GS-nya, kemudian dari GS itu nanti akan ada proses seleksi selanjutnya ya. Itu lombanya bertim atau sendiri? Bertim. Oke, bertim. Jadi kalau bertim itu apakah harus satu fakultas atau bisa beda fakultas, beda angkatan dan yang lain gitu? Beda fakultas bisa, malah justru dari guidebooknya itu disarankannya kalau bisa multidisiplin. Oh oke. Kalau dari Kak Tarisa kemarin mungkin agak beda ke proses seleksinya, karena kan kalau Kak Vera baru ya Kak ya. Kalau Kak Tarisa kan kemarin udah tahun dari 2021 ya Kak ya, udah coba. Benar-benar. Itu gimana prosesnya? Agak ada perbedaan ya. Perbedaan yang paling kerasa itu sebenarnya itu ini sih. Kalau di tahun ini if I'm not mistaken, satu orang tuh nggak boleh ikut beberapa judul. Oh iya? Iya, tahun-tahun sebelumnya tuh boleh ikut beberapa judul dan aku memang tergabung di beberapa tim gitu. Tapi yang lolos ya kayak cuma satu gitu-gitu. Cuman jadinya ya kayak ada beberapa judul yang aku jadi anggotanya gitu. Itu sih mungkin yang beda. Tapi selebihnya tuh sama sih, sama kayak Vera. Cuman mungkin tahun-tahun sebelumnya tuh memang nggak ada poster digital ya. Kayaknya baru tahun ini pertama. Iya. Dulu tuh cuman presentasi dan poster aja gitu. Oke, jadi memang ada perbedaan sedikit ya terkait dengan seleksi dan juga lombanya, tipe lombanya. Oke. Kemarin tuh kan kalau dari GS itu sebenarnya apa sih Kak? GS itu Garuda Sakti. Oke, Garuda Sakti itu sebenarnya apa sih Kak? Mungkin dari teman-teman mahasiswa FK itu masih bingung gitu, GS Garuda Sakti apaan gitu ya. Mungkin Garuda boleh. Sakti apa tuh, coba lagi. Boleh. Kalau dari sepengetahuan aku sendiri, Garuda Sakti itu istilahnya kayak sebuah wadah sejenis UKM gitu ya Kak ya, mungkin sejenis UKM istilahnya yang mewadahi delegasi-delegasi dari UNER yang mungkin istilahnya memang benar-benar niat ada niatan mungkin ke Pimnas kayak gitu-gitu istilahnya. Tapi nggak hanya Pimnas saja sih, kayak karya-karya ilmiah pun Garuda Sakti memang mewadahi sekali gitu.
Oh oke, jadi memang udah banyak banget gitu ya dari Garuda Sakti yang menaungi lah bahasanya terkait dengan kompetisi ilmiah atau hal-hal yang berbau ilmiah gitu ya. Karena memang kalau hal-hal berbau ilmiah itu sebagai seorang mahasiswa kita perlu aware gitu ya, dan perlu bisa banyak join kompetisinya gitu ya Kak. Oke, jadi kalau tadi udah bahas tentang proses seleksi, sebenarnya saya sendiri sebagai host tuh penasaran gimana sih preparationnya kakak-kakak ini untuk ikut seleksi dari Garuda Sakti, kemudian seleksi ini sampai jadi delegasi UNER. Mungkin dari Kak Tarisa boleh? Oke, jadi mungkin ini aku agak lupa dikit ya Vera, tolong tambahin ya, nanti udah agak tua ini memang. Jadi seingat aku dulu aku proses seleksinya kebetulan itu jadi itu seingat aku di UNER ini ada beberapa jalur untuk mengajukan tim PKM. Mengingat tadi Vera juga udah sempat mention kalau memang disarankannya multidisiplin ya, jadi dari berbagai bidang gunanya untuk saling melengkapi perspektif masing-masing gitu. Jadi ada jalur dosen berprestasi, kayak dosen-dosen yang memang sudah biasa membimbing tim PIMNAS, lalu ada jalur yang kayak memang ngajukan yang karena sefakultas, tetap boleh kok ngajuin yang sama-sama FK, misalnya FK semua itu juga tetap boleh. Preparationnya sebenarnya mungkin kalau fokusnya lebih ke PKMRE mungkin lebih capek ke uji labnya ya. Dulu aku tuh sampai untuk uji labnya tuh sekitar ada 7 uji lab gitu. Dan banyak itu, ya Kak iya, ya? Dan kayak sangat-sangat susah dan nggak selesai gitu. Ujinya tuh kadang gagal, harus coba lagi gitu sih. Terus habis itu selebihnya mungkin tinggal bikin proposal, anggaran, terus jadi kayak bikin proposal dulu ya Vera ya, proposal baru kita setelah submit, terus kita baru ngelakuin risetnya itu kan, terjun di lapangan. Terus nanti kita ada laporan kemajuan, ada monef internal, monef eksternal, laporan akhir. Benar, kita sebelum timnas harus publikasi dulu artikel ilmiah, luarannya apa aja gitu. Terus habis gitu Instagram. Benar, Instagram juga sekarang sangat ini ya, sosial media sangat digembar-gemborkan gitu. Jadi kita banyak banget. Jadi misalnya satu tim 5 orang gitu, itu dibagi, ada yang fokusnya di lapangan, ada fokusnya sosial media gitu. Karena kalau nggak dibagi kan nanti nggak teratur ya takutnya gitu. Terus nanti setelah itu ya tadi yang kayak Vera mention PKP 2 nanti itu presentasi gitu kan ya. Jadi dia nanti ditentukan dia masuk timnas atau enggak itu ya dari hasil PKP 2 itu. Oke, jadi memang persiapannya panjang banget. Benar. Dan perseleksinya juga panjang banget gitu ya Kak ya. Oke. Benar. Kurang lebih 1 tahun. Oke, jadi tadi udah dibahas, ternyata banyak banget preparationnya, kemudian seleksinya juga panjang, Pol. Nah, selama tadi ikut seleksi itu kira-kira berapa bulan ya Kak untuk kegiatan itu? Kurang lebih 1 tahunan nggak sih kalau sampai PIMNAS itu istilahnya ya? 1 tahun. Dari Januari itu kita udah ribet banget kayak ngirim proposal dan segala macam, terus kegiatannya baru Oktober ini kan ya? Oktober ya. Tapi kalau Kak Tarisa biasanya lebih mundur nggak sih Kak? Iya. Yang tahun ini tuh maju. Tahun ini maju. Aku dulu tuh November, hampir Desember. Lebih setahunan. Oke, berarti memang lama banget ya. Dan itu kalau misalkan sebagai anak FK kan kita tahu ya Kak, kalau kita tuh benar-benar sibuk ujian, padat dan bla bla bla. Itu kakak-kakaknya pernah ngerasa capek Kak atau ngerasa kayak aduh ini kok gak selesai-selesai gitu ya? Sering ngerasa banget sih. Ngerasa banget kayak apalagi aku tuh dulu sama anak teknik-teknik semua, jadi aku tuh FK sendiri dan aku tuh paling muda di situ, paling kecil. Terus aku jadi kayak aduh udah mana aku paling kecil, ngerasa paling beban gara-gara kayak aku sibuk terus kan, kayak kegiatanku beda gitu sama yang lain. Jadi kayak ya udah deh, tapi untungnya setelah aku kasih pengertian juga karena mereka juga udah lebih tua dari aku juga, mereka akhirnya ngerti kayak oh iya kalau FK tuh emang kayak gini. Tapi kayak selama kerjaanku udah diselesaikan kayak mereka itu oke. Oh oke, jadi memang untuk memilih satu anggota tim itu juga penting ya Kak Tarisa ya. Oke. Kalau dari Kak Vera gimana Kak? Mungkin baru juga kan ikut timnas ya, gimana tuh pengalamannya? Pernah ngerasa pusing atau aduh ini kayaknya nggak capek, nggak selesai, jadi aku capek banget ngelaksanain timnas ini? Mungkin lebih ke manajemen waktunya ya Kak, itu tricky banget sih apalagi kalau memang
kan kita tahu di FK juga full day ya, kayak pulangnya aja jam 4 sore, itu pun Senin sampai Jumat kayak gitu. Jadi otomatis kalau weekend udah harus siap-siap kayak bikin laporan kemarin juga. Laporan itu udah jadi konsekuensi banget sih. Dan kayak misal liburan semester kemarin, Betul. itu liburan semester 2 ke 3 itu kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 1 bulan 1 lebih bulan, ya. betul. Nah itu kalau aku sendiri kemarin cuma libur itu mungkin sekitar 11 hari atau 2 Oh mingguan iya? gitu kan. Dan itu pun kayak istilahnya ya bener Kak Tarisa sendiri kalau di lab itu kayak sehari bisa ngabisin waktu sampai 7 jam kayak gitu. Jadi lumayan itu ngabisinnya mungkin di labnya itu sih kayak emang cukup hektiknya di situ. Sintesis dan segala macam. Betul. Jadi memang kalau urusan lab tuh memang harus banyak banget persiapannya dan itu lama banget ya Kak. Lama ya. banget. Oke. Berarti kalau misalkan kita fokusnya ke PKM-RE, berarti hadapannya pasti ke lab gitu ya. Sebenarnya kalau PIMNAS itu ada bidang lain nggak sih Kak? Ada. Banyak banget ya. Ada banyak ya. Salah satunya kalau yang saya pernah dengar itu KI ya. Terus ada apa lagi sih Kak? Ada KC, KJ Karsa Cipta. iya RSH. RSH itu kayak RE kan, kalau RE kan riset eksakta ya. benar. Tapi kalau RSH ini riset sosial humaniora. Jadi lucu-lucu kadang mereka kayak mempelajari jalur perdagangan Iya. Indonesia kayak yang something yang kita nggak pernah Kita nggak pernah ya. mikirin, Jadi iya. waktu ikut Monevnya tuh kayak wah ternyata ada ya yang mikir kayak bagaimana wayang itu bisa terbentuk di Indonesia kayak gitu. Iya lucu banget. Terus ada PKM apa lagi ya? AI. Artikel ilmiah. Terus ada VGK. iya. Terus GT itu masih ada nggak ya? Gagasan futuristik. Oh gak garam Iya. sekarang ganti GFT nama ya. GFT ya. Aduh angkatan tua banget nih, kelihatan banget gagasan futuristik namanya sekarang. Oke, jadi emang banyak banget bidangnya ya kayak selain RE. Karena memang kalau anak FK sendiri tuh kan pasti agak takut gitu ya untuk mencoba hal yang bahasanya itu awam untuk mereka, terutama PIMNAS ini. Tadi udah dibilang kalau PIMNAS itu preparationnya banyak, seleksinya hampir 1 tahun gitu ya. Nah kalau dari kakak-kakaknya gimana sih bagi tips waktu, ngebagi waktunya untuk mengerjakan ini antara PIMNAS, ini antara aku kuliah gitu. Mungkin bisa dari Kak Tarisa yang berpengalaman ya. Waduh, aku kayaknya membaginya sambil nangis enggak ya? Tapi sebenarnya nggak nangis-nangis banget. Jujur kayak aku enjoy PIMNAS karena mungkin tim aku juga bekerja sama dengan baik dan dosen pembimbing aku membimbing aku dengan sangat baik, mengarahkan tim kami dengan sangat baik. Jadi kayak mungkin lebih kayak 9 to 5-nya aku kuliah, terus habis itu aku sorenya langsung ke ITD. Aku sendiri sintesisnya biasanya di ITD, di lab ITD gitu. Jadi ya masih bisa lah bolak-balik kampus A, kampus C gitu. Belum lagi tapi kalau misalnya ada acara organisasi dan lain-lain, jadi ya kayak aku harus mengatur prioritasku. Kebetulan waktu itu aku kayaknya sempet waktu bareng baksos angkatan aku dan aku jadi wakadif di situ. Waduh. Dan kadif aku Berat itu, banget. iya kadif aku tuh juga ikut lomba. Jadi dia kayak aduh kita bagi waktunya kayak benar-benar shift-shiftan, kita tuh hampir nggak pernah bareng di satu tempat karena kayak misalnya aku ngurus PIMNAS dia ikut lomba kayak gitu-gitu, jadi ganti-gantian. Tapi untungnya saling mengerti aja sih sebenarnya. Ya memang benar kalau kuncinya itu adalah komunikasi dan saling mengerti. Benar-benar Kak. Oke, jadi kita tadi udah denger ya teman-teman, ternyata pengalaman Kak Tarisa itu benar-benar lumayan hard juga, tapi enjoy gitu ya. Tapi nanti setelah ini kita akan dengar bagaimana pendapat dari Kak Feranita. Iya, ya. gimana Oke. tuh? Oke, tadi kita akan mendengar ya dari pendapatnya Kak Vera juga nih. Gimana sih sebenarnya pendapat Kak Vera terkait dengan pembagian waktunya di tengah-tengah hektik untuk PIMNAS? Boleh nih Kak Vera. Ya sebenarnya mungkin dari Kak Tarisa tadi juga emang bener banget, pemilihan anggota tim itu juga cukup krusial. Dan alhamdulillahnya tim aku sendiri itu ketuanya juga istilahnya baik banget, kayak nge-carry banget gitu kan anak-anaknya. Dan bahkan kita tuh kayak sampai itu Kak uji SEM-nya ada beberapa uji yang memang kayak kita ada cari antigen atau antibodinya itu buat, iya kan kita ada in vivo ya, pakai hewan coba itu. Nanti kita butuh antigennya itu sebenarnya kayak di luar kota gitu nyarinya, sampai ke Malang. Bener ya? Ya aku juga kayak gitu. Itu kita apa ya, kayak ketua saya juga pengertian banget tuh, kita kayak di Malang itu pun kita sambil jalan-jalan bareng gitu. Jadi kita kayak ke taman safari gitu. Jadi masih setelah dari labnya yang di Malang itu kayak oke, kita ke taman safari ya guys di sini gitu. Jadi kayak apa ya, di sambil healing juga gitu, walaupun liburan gitu. Cuman emang pembagian waktunya kalau sama kuliah emang jujur prioritas tetap kan harus kuliah ya, tetap
prioritas sama kuliah. Biasanya gitu kita nyempetin kalau malam harinya gitu meet, kayak misal jam 8 malam atau jam 9 malam gitu kita sempetin buat meet gitu. Jadi kayak by Zoom gitu sih kalau sehari-hari kuliah. Tapi kalau weekend gitu biasanya kita meet up kayak di satu tempat di kayak istilahnya mungkin di coffee shop atau di apa gitu. Jadi istilahnya kalau weekend kita tetap nyempetin kayak sebisa mungkin ya tatap gitu muka ya. gitu. Kalau keseharian by Zoom itu it's okay. Oke, jadi tadi ada tipsnya juga dari Kak Vera ya. Jadi di tengah-tengah banyaknya kegiatan itu masih bisa menyempatkan untuk bertanggung jawab terhadap projectnya ini gitu ya, benar, dan juga terhadap kuliahnya gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin dari teman-teman linguis penasaran juga sebenarnya Kak Tarisa dan Kak Veranita ini bikin apa sih sampai bisa jadi delegasi UNER di PIMNAS gitu ya. Oke, mungkin dari yang hangat-hangat dulu ya. Karena kemarin karena kemarin udah sempat bikin ya. Kita coba tanya deh Kak Vera, kemarin bikin apa sih Kak, dan di bidang apa? Mungkin tadi udah dibilang di bidang PKMRE ya. Tadi kemarin bikin karya apa dan dipresentasikan di PIMNAS itu seperti apa sih Kak Vera? Oke, jadi alhamdulillah untuk kemarin yang PKM itu juga istilahnya kalau untuk progres timku sendiri itu udah sampai ke uji klinis, bisa dibilang gitu. Oke. Itu ternyata waktu uji klinis juga cukup hektik buat ngurus ethical clearance-nya. Kita istilahnya bolak-balik antara RSDS sama etiknya FK UNER sendiri waktu itu. Tapi alhamdulillah kayak akhirnya terjun juga ethical clearance-nya lah, itu kita ngadain uji klinis ke lansia, istilahnya usia 60 tahunan ke atas gitu. Nah, produk kita sendiri di sini yaitu kita berusaha menghasilkan kapsul nanopartikel perak dari ekstra pegagan. Tujuannya kenapa kita pakai? Iya, keren banget. Ekstra pegagan itu kita tujuannya istilahnya untuk mengurangi neurodegeneratif gitu. Jadi kita di sini tuh bertujuan istilahnya meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi para lansia kan kita tahu kalau gangguan kognitif itu kayak istilahnya mengganggu banget gitu kan aktivitas sehari-hari, kayak bahkan kita udah makan kita lupa kita udah makan belum ya. Nah itu kan kayak terkesan mengganggu banget, apalagi ini lansia gitu kan. Jadi harapannya dari produk kita tadi kapsul nanopartikel perak dan ekstra pegagan itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup lansia. Soalnya kan kita tahu di lapangan ternyata masih minim pelayanan kesehatan yang memperhatikan kesehatan lansia itu. Jadi kita ambil care-nya di situ, kemampuan kognitifnya para lansia itu kan. Wow, keren banget. Speechless ya. Iya, gak pernah kepikiran sampai situ. Bener Kak, aku juga gak pernah kepikiran kalau ternyata ada ide seperti itu gitu ya. Dan aku benar-benar salut, ternyata tim Kak Vera ini juga memang sebenarnya layak ya untuk menjadi delegasi UNER ya. Bener. Di PIMNAS. Oke, gak kalah kerennya sepertinya ini. Kalau dari Kak Tarisa, bagaimana Kak Tarisa kemarin? Yang mana ini? Judul yang mana? Iya, banyak ya. Dari yang pertama dulu kali ya. Aku pertama kali ngajuin itu, dan yang mungkin satu-satunya medali yang aku dapatkan itu ya tahun 2021 itu saat aku masih maba. Di situ aku tentang jadi fun fact, jujur semuanya itu berkaitan sama bedah. Jadi yang 2021 ini memang aku fokusnya ke bedah saraf. Wow, gitu. Jadi itu maba ya Kak? Iya, Okay. Itu aku dipaksa oleh otakku sendiri untuk kayak memahami ini apa atherosclerosis ini gitu. Jadi kayak saat-saat kayaknya aku juga biokim parasit ya, kalau sesuai timelinenya harusnya juga sama nggak sih? Iya, kalau biokim parasit tahun kedua. Oh, tahun kedua. Oh, berarti aku masih bioket berarti ya. Berarti aku masih bioket. Berarti masih maba banget gitu. Itu aku bayangin bioket aja belum paham gitu. Ini sudah membicarakan stroke. Jadi mungkin yang paling memorable di aku ini tuh ujinya in vitro memang. Kalau yang ini in vitro itu maksudnya belum sampai yang di hewan coba seperti Vera tadi, tapi masih di lab-lab. Dan itu tuh aku membuat kayak patch gitu untuk kayak ketika nanti ada tindakan carotid endarterektomi, yang mana di sini itu dia itu membebaskan arteri karotis dari plak-plak akibat stroke iskemik. Jadi ketika nanti ditutup dan dilakukan kegiatan surgical itu tidak menyempit arterinya. Jadi makanya
makanya kita berikan patch supaya kita tuh menjahit arterinya tuh di patchnya supaya lingkar arterinya itu tetap gitu, jadi tidak menyempit dan membuat kayak ada kemungkinan kebocoran, karena kan kita tahu ya kalau misalnya arteri karotis itu aliran darahnya tuh kan keras sekali ya, jadi kalau misalnya dia menyempit ada kemungkinan untuk bocor gitu. Dan material-material yang digunakan juga beragam sebenarnya, cuman kayak aku udah agak lupa jujur. Kalau misalnya yang tahun ini aku ngajuinnya bedah umum, itu tentang hernia mesh gitu. Jadi itu merupakan salah satu teknik apa ya, non surgical, sebenarnya surgical tapi kayak salah satu opsi lain gitu. Jadi kita memakaikan mesh di penderita hernia gitu dengan bahan-bahan polimer juga gitu. Wow, keren banget ya Kak Tarisa ini dalam menentukan ide-ide, membawa ide-ide, mengemas ide itu supaya bisa membantu memberikan solusi ya Kak Tarisa ya. Itu keren banget. Kartika benar-benar salut dan speechless dengan dua perempuan hebat ini karena sudah banyak sekali ide-ide yang diberikan terutama di ajang PIMNAS ini ya teman-teman. Oke, dari Kak Tarisa dan Kak Feranita, sebenarnya kan tadi dari variasi dalam tim terkait dengan teman-teman dari mahasiswa fakultas lain. Sebenarnya PIMNAS ini apakah benar menjadi salah satu ajang untuk kita bisa mengenal teman-teman dari fakultas lain seperti itu? Jadi tidak hanya fokus dari fakultas kita saja. Mungkin dari Kak Vera? Iya benar banget. Jadi kita otomatis kalau ikut PIMNAS itu menurut saya pasti relasinya juga nambah banget karena kita satu tim aja kan saya sendiri juga nggak expect ya kayak bakalan kolaborasi sama anak FST sama FKG tim saya itu. Jadi FK, FKG sama FST. Oke, jadi kalau dari dosen pembimbingnya juga bukan dari FK atau? Dosen pembimbingnya kalau yang dipakai di proposal nama dosen pembimbingnya dari FK, cuman selama perjalanannya di lab, nah itu kita ada bimbingan dari dosen FST, terus dosen FKG juga. Jadi FST-nya ini teknik biomedis atau apa? Ini Kak, apa kimia? Oke. Memang biasanya kolaborasi dengan anak FK gitu ya. Oke, kalau dari Kak Tarisa? Aku selalu sama anak FST, sama teknik biomedis, dan dosbing aku selalu sama gitu. Karena kebetulan mamaku gitu. Jadi kayak dosbingku mamaku gitu. Jadi mamaku emang dosen FST dan termasuk dosen apa ya? TPK. Oh, dosen TPK itu. Jadi dosen yang memang termasuk di tim pemenangan PIMNAS untuk delegasi UNER gitu. Dan memang untuk PKMRE. Jadi aku daftarnya di jalur yang tadi aku udah sebutin itu jalur dosen berprestasi gitu. Oke, keren banget ya. Jadi dari Kak Vera, dari Kak Tarisa, kita bisa mendengar bahwa pengalaman mereka itu benar-benar seru pol, tapi memang harus dipreparekan, dipersiapkan dengan matang dan dijalani dengan se-enjoy-enjoynya dan tetap bertanggung jawab gitu ya kakak-kakak. Iya, benar. Oke, tadi kita udah banyak nyimak juga terkait dengan pengalaman dari narasumber kita. Mungkin dari teman-teman nanti, teman-teman linguis tahun depan berencana untuk mengikuti PIMNAS nih kakak-kakak. Kira-kira dari kakak-kakak Kak Tarisa atau Kak Vera ada saran dan tips-tips khusus nggak sih untuk mereka yang ingin ikut PIMNAS tahun depan? Boleh dari Kak Tarisa mungkin? Udah langganan ya? Iya, udah langganan. Menurut aku yang paling dibutuhkan di PIMNAS ini adalah kreativitas. Karena justru yang menantang di PIMNAS ini adalah juri kita adalah bukan dari bidang yang kita tekuni. Jadi juri kamu emang ada yang dari kesehatan? Nggak ada kan ya? Kemarin. Dari orang ini apa? Obat-obat itu apa? Farmasi. Ya. Ada farmasi. Pada waktu itu aku memang sampai PIMNAS itu jurinya tuh kalau nggak salah dari pertanian, agroteknologi, dan di situ kayak aku benar-benar ditantang untuk menjelaskan bagaimana ke orang awam. Jadi kayak kita sebagai dokter ke pasien kita harus kayak menjelaskan dengan bahasa seawam mungkin gitu kan. Jadi memang kita harus kreatif baik dalam pemilihan ide, terus bagaimana cara presentasi kita, dan itu sangat-sangat difasilitasi oleh UNER gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kalian merasa public speaking aku kurang, enggak, di UNER ini sangat jadi bahan ya gitu kayak bahkan disupport gitu ya Kak ya. Bahkan udah ada tim TPK yang dosen-dosen seniornya, ada tim GS, dan itu mereka selalu siap membantu anak-anak delegasi PIMNAS UNER gitu. Dan juga jangan ragu-ragu karena menurut aku kita akan selalu bisa membagi waktu secara naturally sebagai mahasiswa FK dan sebagai
KM yang berprestasi. Jadi nggak usah ragu-ragu kayak takut aduh nanti aku tambah sibuk gini-gini. Kita harus take the risk, choose your heart gitu sih menurut aku. Wow, keren Pal. Dari Kak Tarisa ya pesennya untuk teman-teman yang mau ikut PIMNAS, teman-teman linguis khususnya mahasiswa FK ya. Jadi jangan pernah takut dulu ya Kak, berani coba dulu karena banyak banget fasilitasnya. Nah, kita beralih ke Kak Feranita karena baru-baru ini mengikuti PIMNAS. Gimana nih Kak Vera, tips khusus atau mungkin kesan lah ya dan pesan untuk teman-teman yang nantinya akan ikut nanti PIMNAS tahun depan? Mungkin kalau dari aku sendiri lebih dipersiapin mentalnya ya. Benar, setuju. Karena jujur nanti tuh ketika alhamdulillah ya misalnya dapat pendanaan, itu kita dari UNER sendiri monefnya ada 4 ya kayak. Benar, monefnya ada 4. Ada 4 dan itu istilahnya ya kita harus siap gitu, entah itu evaluasinya berupa apa atau apa gitu, dan itu kayak ditentuin waktunya juga istilahnya setiap monef itu istilahnya harus berprogres gitu loh. Dan laporan kemajuan ada logbooknya juga ya kayak itu kayak dituntut sampai 100% juga. Jadi Insyaallah mentalnya banyak benar-benar ya. iya harus disiapkan karena pasti ketika monef itu nanti ada dosen-dosen yang memang udah disiapkan untuk menjadi istilah kayak juri gitu, memberi kita pandangan, review, masukan gitu kan. Nah kalau misal mentalnya agak lemah kan ya pastinya dia akan langsung ciut sedih ya, Nah, betul. jadi mentalnya harus mental beja supaya harapannya masukan dari dosen-dosen tadi itu istilahnya akan menjadi perbaikan yang mana akan menghasilkan impact yang lebih bermanfaat lagi dari penelitian kita itu. Jadi ambilnya itu diambil nilainya karena emang kan dosen-dosen yang emang udah terpilih untuk monef juga emang udah berpengalaman di bidangnya gitu. Karena jujur aku juga istilahnya beberapa monef itu mungkin pas awal-awal juga agak sedikit down gitu kan ya, apalagi itu pas blog istilahnya kayak ada blog faal kayak gitu yang faal kan 5 SKS gitu kan, jadi kayak agak kerasa gitu kan. Nah itu kayak akhirnya kayak aku nguatin mental gitu kan, pokoknya bener kata Arisa juga jangan pernah takut istilahnya masukan dari dosen-dosen yang tadi yakin itu memang untuk yang terbaik untuk kita gitu. Jadi jangan dianggap masukan tuh seakan-akan kayak kritik kok karya aku serba salah kayak yang bikin down ya, gitu ya. Enggak, jadi karyamu tuh enggak serba salah tapi ini justru dosen ya memberi masukan ini supaya karyamu memberikan impact yang lebih istilahnya out of the box gitu ya. Betul. Oke, jadi dari Kak Feranita untuk teman-teman nanti yang mahasiswa FK, teman-teman linguis yang mau nanti join ke PIMNAS tahun depan, disiapkan mentalnya dan juga harus apa ya, pantang menyerah bahasanya ya, menerima semua kritik itu supaya jadi bahan evaluasi gitu. Jadi gokil banget ya teman-teman linguis. Episode kali ini Lingua Talks episode kali ini insightful banget dan banyak banget pengalaman seru dari Kak Tarisa dan juga dari Kak Feranita tadinya. Sebenarnya masih amazed pernyataan mereka tadi, pengalaman mereka tadi kayak bener-bener speechless banget buat aku yang belum pernah ikut PIMNAS gitu ya. Mungkin nanti next time aku sebagai MC juga akan ikut PIMNAS. Iya, tahun depan ya berarti ya. Iya benar. Jadi dari seluruh cerita persiapan, perjuangannya bagaimana itu benar-benar menginspirasi banget teman-teman linguis, dan harapannya nanti tahun depan teman-teman linguis bisa ikut PIMNAS dan menjadi delegasi dari Universitas Airlangga. Ya, jadi gimana nih linguis? Sudah siapkah jadi delegasi PIMNAS UNER selanjutnya? Atau nanti selanjutnya bahkan akan dilanjutkan oleh Kak Feranita kembali? Kalau Kak Tarisa sepertinya akan melanjutkan kelas dulu ya. Iya, oke. Tentunya tadi banyak sekali informasi ya teman-teman terkait dengan PIMNAS dan episode dari Lingua Talks hari ini. Sayangnya kita udah pada ujung acara nih kakak-kakak sekalian, dan kita juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tarisa, Kak Feranita udah banyak memberikan banyak sharing kepada teman-teman linguis terkait dengan PIMNAS. Semoga nanti teman-teman linguis bisa segera menyusul di PIMNAS tahun 2025 ya. PIMNAS ke-38 berarti. PIMNAS ke-38, bener banget. So, terakhir jangan lupa follow media sosial Lingua di Instagram @lppmlingua, subscribe di YouTube Lingua FK UNER, dan update konten dan podcast Lingua Talk selanjutnya. So, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.